Selamat pagi anak-anak. Puji Tuhan, berjumpa kembali di hari ini. Tetap sehat dan bersemangat di hari yang baru ini. Sebelum memulai aktivitas hari ini, mari kita mengikuti renungan firman Tuhan pada pagi hari ini yang diambil dari buku Yesus adalah teman terbaik dan setia yang ditulis oleh Pendeta Marolop Segala. Judul renungan firman Tuhan pada pagi hari ini adalah Yohanes Pembaptis membaptiskan Yesus. Sebelum kita lanjutkan, mari kita awali dengan doa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk hari yang baru ini. Sekarang kami siap untuk mendengar firman-Mu. Kiranya Roh Kudus-Mu hadir bersama kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Ayat renungan firman Tuhan pada pagi hari ini diambil dari kitab Markus pasal 1 ayat 9. Pada waktu itu datanglah Yesus dari Nazaret di tanah Galilea dan ia dibaptis di sungai Yordan oleh Yohanes. Padang gurun Yudea dan sungai Yordan sangatlah bersejarah. Yohanes Pembaptis yang lahir sekitar 6 bulan lebih dahulu dari Yesus adalah utusan Allah untuk mendahului Yesus dan mempersiapkan jalan untuk Yesus. Markus pasal 1 ayat 2 dan Yesaya pasal 40 ayat 3. Dengan pergi berkhotbah di padang gurun Yudea. Ketika dia sedang berkhotbah di padang gurun itu, banyak orang datang kepadanya, penduduk Yerusalem, dari seluruh Yudea dan dari seluruh daerah sekitar Yordan. Matius 3 ayat yang kelima. Mereka datang kepada Yohanes dan datang untuk dibaptis. Matius pasal 3 ayat yang ketujuh. Lalu Yohanes mengajak mereka bertobat dan kemudian mereka dibaptis di sungai Yordan. Matius pasal 3 ayat 6. Yohanes Pembaptis terus berseru-seru dan berkhotbah. Dengan banyak nasihat yang lain, Yohanes memberitakan Injil kepada orang banyak. Lukas pasal 3 ayat 18. Pada waktu itu datanglah Yesus dari Nazaret di tanah Galilea dan ia dibaptis di sungai Yordan oleh Yohanes. Markus pasal 1 ayat 9. Ketika Yohanes membaptis banyak orang, dan datanglah juga Yesus dari Galilea ke Yordan kepada Yohanes untuk dibaptis olehnya. Yohanes mencegah dia. Matius pasal 3 ayat 13 dan 14. Yohanes merasa bahwa Yesus itu lebih besar dari dia. Yohanes percaya dan tahu dengan pasti bahwa Yesus itu tidak perlu bertobat karena Yesus itu tidak berdosa, karena Dia adalah Allah yang sempurna.
Maka Yohanes merasa bahwa Yesus tidak seharusnya dibaptis. Tetapi Yesus yang sempurna itu menjawab Yohanes dan berkata, "Biarlah hal itu terjadi, karena demikianlah sepatutnya kita menggenapkan seluruh kehendak Allah." Matius pasal 3 ayat 15. Yesus berkata bahwa dibaptis itu adalah kehendak Allah. Kemudian Yohanes membaptiskan Yesus. Yohanes semakin diyakinkan dan melakukan seperti yang Yesus perintahkan. Yesus dibaptiskan oleh Yohanes Pembaptis di Sungai Yordan adalah memberikan contoh supaya kita juga mengikutinya, supaya kita melakukan kehendak Allah. Dan ketika Yesus selesai dibaptis, ada terdengar suara dari surga dengan berkata, "Inilah anak yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan." Matius pasal 3 ayat 17. Maka anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus, kita pun jika mau menuruti kehendak Allah, menyambut pekabaran Yohanes Pembaptis, yaitu mengakui dosa-dosa dan dibaptis, maka kita akan disebut anak-anak kerajaan surga. Oleh sebab itu, kita akan menjadi anak-anak surga, dan kita juga adalah sahabat-sahabat bagi Yesus. Demikianlah renungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan Yesus menolong anak-anak sekalian untuk menjadi anak-anak surga yang adalah sahabat-sahabat bagi Yesus. Kiranya Tuhan Yesus memberkati dan melindungi anak-anak sekalian pada sepanjang hari ini. Amin.